Selamat datang di channel saya, Yagus Gula. Sebelum menonton video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Di video kali ini akan menjelaskan tentang asal-usul tari Moyo yang ada di Nias. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yagus Gula. Saat ini saya belajar di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Dan saya semester 4. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Kristen. Melalui video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu tari tradisional yang ada di Kepulauan Nias, yaitu tari Moyo. Mungkin kita masih belum mengetahui atau bertanya-tanya mengenai asal-usul dari tari Moyo. Tari Moyo atau disebut sebagai tari elang merupakan salah satu seni tari tradisional yang berasal dari Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Secara etimologi, Moyo dalam bahasa Nias berarti burung elang. Tari Moyo atau tari burung elang adalah tari yang saat ini dipraktikkan mulai dari Nias bagian selatan hingga Nias bagian utara dengan ragam gerak dan variasi yang berbeda-beda. Mungkin kita bertanya-tanya dari mana sebenarnya tarian ini berasal. Hingga kini masih belum diketahui secara pasti asal dari tarian ini, sebab setiap daerah memiliki versi cerita yang berbeda-beda. Akan tetapi tarian ini sudah dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Nias hingga saat ini. Dan tari Moyo ini juga merupakan tarian yang istimewa. Oleh karena itu, tarian ini dulunya ditampilkan dalam acara-acara tertentu, seperti penyambutan saat panglima kembali dari perang. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan pada pesta adat, salah satunya adalah perkawinan. Dalam tarian Moyo terdapat beberapa gerakan yang dilakukan ketika tarian ini dilakukan. Yang pertama adalah gerak kepak sayap, yang kedua gerak berhadapan, yang ketiga gerak berselisih, keempat gerak lingkaran, kelima gerak berkomunikasi, dan terakhir kembali di tempat. Jadi para penari ketika mereka memasuki lapangan untuk menari, dan gerakan yang terakhir mereka lakukan adalah kembali meninggalkan lapangan tarian tersebut. Tari ini ditampilkan dengan iringan musik, di mana musik khas dari Nias yaitu seperti gendang dan gong. Dan tarian ini juga diiringi dengan nyanyian dengan lantunan syair atau dalam bahasa Nias yaitu hoho. Dari penelitian yang sudah dilakukan, terdapat sedikitnya ada 3 versi mengenai asal-usul dari tarian ini atau tari Moyo. Versi yang pertama menyebutkan bahwa tari Moyo awalnya diilhami dari pertikaian antara seekor burung elang dengan seekor induk ayam. Dalam pertikaian tersebut, induk ayam mengarahkan seluruh kekuatan untuk melindungi anaknya dari serangan elang yang ganas. Dengan tekad yang kuat, induk ayam berhasil melampaui batasannya dan mengimbangi setiap gerakan dari elang tersebut yang ingin memangsa anak ayam atau anak dari induk ayam tersebut. Sifat dari elang ini yaitu sangat ganas. Dan versi kedua yang akan saya sampaikan mengenai asal-usul dari tari Moyo yaitu menceritakan bahwa tari Moyo berasal dari kisah penantian seorang gadis terhadap kekasihnya yang berpergi berperang.
setelah sekian lama menanti kekasihnya yang sangat dia cintai tidak pernah kembali. Karena kerinduan yang sangat amat dalam, ia lalu berdoa kepada para leluhur agar para leluhur mengutuknya menjadi seekor elang. Ya, menjadi seekor elang dengan tujuan agar ia bisa terbang ke langit dan mencari kekasihnya yang sudah hilang atau masih belum pulang dari peperangan. Kutukan tersebut baru akan dicabut ketika ia sudah menemukan pasangannya. Namun apa yang terjadi ketika ia sudah berubah menjadi elang? Ia berjuang selama bertahun-tahun untuk mencari kekasihnya, dan yang terjadi ia tidak berhasil menemukan kekasihnya. Dia hanya berhasil mengelilingi seluruh pulau, seluruh langit ia kelilingi, tetapi ia tidak pernah menemukan kekasihnya yang ia cari. Perempuan itu pun merasa kecewa dan akhirnya terjebak dalam wujud burung elang. Konon ada yang percaya bahwa burung elang itu masih tetap hidup dan terus terbang mengelilingi Nias dengan harapan bahwa ia akan menemukan kekasihnya yang telah lama hilang. Versi yang ketiga berasal dari Nias Selatan, yakni Tari Moyo Vanarbate atau tarian elang mendirikan batu. Versi ini mengatakan bahwa Tari Moyo adalah bentuk penghormatan terhadap para pemuda yang dianggap berjasa dalam melindungi desa dari musuh. Esensi dari tarian ini adalah penghargaan terhadap para prajurit yang pemberani berupa upacara Vanarbate atau mendirikan batu. Adapun dalam tarian Moyo dalam versi ini para penari melantunkan hoho atau syair berupa puji-pujian tentang kepahlawanan dan keberanian. Puncak dari prosesi ini adalah pengambilan batu besar memanjang yang kemudian didirikan di depan rumah para pahlawan atau pemuda tersebut sebagai monumen atau tanda bahwa rumah itu dihuni oleh pahlawan perang atau dalam bahasa Nias Bale Samui. Prosesi pendirian monumen batu tersebut dinamai upacara Bateni Tarue. Selama pelaksanaan Tari Moyo Vanarbate harus ada prajurit yang jumlahnya bisa mencapai 60 orang dengan pakaian perang yang lengkap. Prajurit juga bergandengan tangan sambil melompat kecil mengelilingi para penari untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin akan terjadi tanpa diduga. Selanjutnya juga ada versi yang lain yang berasal dari Pulau Telo di Kepulauan Batu Kabupaten Nias Selatan, yakni Tari Moyo Fogawe Behu atau Tari Moyo untuk tujuannya memanggil makhluk halus. Tidak begitu banyak informasi tentang tarian ini karena unsur mistiknya yang tergandung di dalamnya. Apalagi orang Nias saat ini menghindari hal tersebut. Kita menghindari yang berbau mistik karena tidak ingin dicap sebagai penyembah setan atau penganut paganisme oleh jemaat gereja mereka. Tari Moyo pada dasarnya ditarikan oleh perempuan secara berpasangan. Jadi tarian ini dilakukan secara beregu, tidak secara personal. Mulai dari 2 orang, 4 orang, 6 orang, 8 orang, bahkan lebih. Jadi tarian ini dilakukan secara beregu dengan adanya tim di dalamnya dan dilakukan secara berpasangan. Tari Moyo memiliki nilai pendidikan sosial yang dapat dikembangkan sebagai sarana pembentukan karakter yang kuat. Diantaranya yang pertama dalam menumbuhkan rasa kebersamaan. Di tari ini adanya makna kebersamaan, dan yang kedua yaitu rasa ikut memiliki, yang ketiga rasa tanggung jawab, keempat memiliki rasa kekompakan, dan yang terakhir memiliki rasa keterikatan dan rasa sayang. Jadi Tari Moyo ini sudah dipraktikkan sejak dahulu nenek moyang kita sampai saat ini dan masih dilakukan sampai saat ini ketika ada kegiatan-kegiatan atau event-event besar yang ada di Kepulauan Nias. Dan biarlah tarian ini terus dikembangkan dan terus dikreasikan oleh masyarakat Nias. Biarlah tarian ini menjadi sebagai sarana kesatuan, sebagai alat juga kita bisa melakukan penghiburan di saat-saat ada event-event besar dan menjadi ciri khas kita sebagai orang Nias. Melalui tarian ini juga kita bisa dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai
ciri khas yang lebih unik daripada daerah yang lain. Bela tarian ini menjadi tari yang bermanfaat bagi kita masyarakat Nias. Baik, demikianlah untuk penjelasan dari tarian Moyo. Biarlah video ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.